Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, kembali lagi video dari channel kami Pak MS ya. Jadi saya langsung saja. Jadi video kali ini yaitu yang membahas bukan materi ya. Jadi sekedar informasi bahwa Pak MS itu punya program ya, dimana punya program bagaimana caranya kita menguasai kimia dengan cepat ya. Jadi judul video kali ini adalah program cepat jago kimia ala Pak MS. Oke, langsung saja pada terlalu banyak basa-basi. Yang baru bergabung silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like dan share ke temannya yang membutuhkan ya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja. Jadi program cepat ini adalah ala PMS ya, ala Pak MS. Berdasarkan maksudnya ala Pak MS itu adalah berdasarkan pengalaman saya ya secara pribadi. Jadi program ini saya kasih tahu memang dulu bahwa program ini bisa saja berubah di kemudian hari dan bisa saja saya buatkan video yang lain ya, video baru jika ada program baru. Jadi program ini berdasarkan pengalaman saya bagaimana cepat jago kimia ya, bagaimana cepatnya. Bisa saja nanti berubah lagi dengan program yang lebih bagus, karena ada pepatah mengatakan bahwa yang abadi hanyalah perubahan ya. Yang abadi hanyalah perubahan. Makanya kita sebagai umat manusia harus selalu bisa beradaptasi. Ini penting ya. Adaptasi di setiap zaman ya, setiap zaman. Ini pentingnya. Jadi program ini berdasarkan pengalaman, sekali lagi bisa saja nanti akan berubah di kemudian hari. Oke, langsung saja. Jadi program cepat jago kimia ala PMS ini adalah cepat memang. Jadi programnya bagaimana? Jadi Anda bisa mengikuti program ini jika pertama Anda harus bisa memang minat kimia ya, memang minat kimia. Anda harus minat kimia dulu. Artinya maksudnya minat yang kimia ini adalah bisa saja cita-citanya berhubungan dengan kimia ya, yang berhubungan dengan kimia. Ini dulu supaya tidak ketika mengikuti program ini tidak terlalu kayak terpaksa ya. Memang karena ada tujuannya. Itu dulu supaya juga cepat paham karena kita punya tujuan, bukan hanya sekedar coba-coba saja. Tapi tidak apa-apa kalau mau coba-coba dulu, tidak masalah. Tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi alangkah bagusnya kalau memang minat kimia. Jadi orang ini cocok mengikuti program yang memang minat kimia, atau minat kimia itu dalam arti bisa saja cita-citanya berhubungan dengan kimia. Apa itu? Misal saya dokter, misalnya ya, dokter farmasi apalagi pertambangan bisa saja ya, pertambangan. Nah, tentu pertambangan lebih kompleks lagi ya, bukan cuma kimia ya. Dokter pun juga begitu, farmasi pun juga begitu. Dan lain sebagainya yang kebanyakan memang yang eksak ya. Kalau eksak itu berarti pasti kita tidak bisa lepas dari ilmu kimia ya, ilmu kimia. Tidak bisa lepas dari ilmu kimia. Jadi memang harus Anda minat dulu. Nah, sekarang bagaimana programnya? Jadi programnya itu adalah selama ini ketika kita belajar kimia itu hanya selama satu semester 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi misalnya jika Anda mau mempelajari kelas 10 semester 1 itu membutuhkan waktu sebanyak 6 bulan ya. Itu waktunya sebanyak 6 bulan. Padahal kalau kita program cepat jago kimia ala Pak Mes ini bisa hanya 1 bulan saja. Bisa jadi 1 bulan. Jika program PMS saya bisa begini 1 bulan saja. Itu kita bisa sudah kuasai. Nah, bagaimana caranya? Nah,
Jadi sekali lagi jika ingin mengikuti program Jago Kimia itu bisa 1 bulan. Itu sudah kuasai semester 1. Tidak perlu lagi kita menunggu sampai 6 bulan. Yang sangat lamanya jika minat di yang kimia. Nah, 1 bulan pertanyaan apakah ini selama 1 bulan 30 hari? Tidak, bukan ya. Kita jabarkan dulu. 1 bulan kan ada 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu. Dalam tiap minggu ini merupakan 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Jadi ketika kita total ini 12 kali pertemuan ya. Jadi cukup 12 kali pertemuan itu sudah bisa, dan saya yakin berdasarkan pengalaman saya itu bisa menguasai 1 semester. Yang penting Anda setiap minggunya 3 kali pertemuan, bisa selang-seling atau hari-hari. Nah, jadi sekali lagi bukan selama 30 hari ya, cuma 12 hari atau 12 kali pertemuan. 3 kali sepekan itu saya jamin itu sudah bisa berdasarkan pengalaman saya. Bahkan sebenarnya ada pengalaman ekstrim saya yang ekstrim, tapi saya tidak sampaikan di sini karena itu hanya orang-orang khusus. Kalau orang-orang yang secara umum itu sudah bisa 3 kali pertemuan per pekan. Jadi 1 bulan cuma 12 kali itu sudah bisa Anda kuasai materi 1 semester. Apakah kelas 11 ataupun kelas 12 itu sudah bisa ya. Sudah bisa 12 kali pertemuan. Nah, dari 12 kali pertemuan ini, tiap pertemuan itu syaratnya tiap pertemuan itu harus 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi sekitar di sini ya. Kita harus ketemu selama sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. 3 jam paling lama. Itu sudah bisa. Nah, di sini di 12 kali pertemuan ini sudah termasuk materi ulangan harian dengan ulangan semester ya, US semester. Ulangan harian tiap bab ya, atau tiap materi. Jadi ini sudah termasuk 12 pertemuan. Jadi ada materi, termasuk ada materi dan latihan soal ya. Latihan soal dulu. Kita latihan soal dulu, baru ulang harian tiap bab, baru ulang semester. Ya. Paling lambatnya bisa saja kalau misalnya ada orang yang mungkin yang agak lambat ya, kan setiap pasti siswa agak beda. Kadang ada yang cepat, kadang yang lambat. Paling lambatnya itu bisa sampai 15 kali lah. 15 kali pertemuan. Tapi berdasarkan pengalaman saya bisa 12 kali pertemuan ya. Ya. Jadi begitu penjabarannya ya. Nah, setelah 15 kali pertemuan Anda sudah kuasai 1 semester materi kimia selama 1 semester. Kuasai materi kimia selama 1 semester. 1 semester ya. Nah, jadi misalnya Anda kelas 10 misalnya, 10 semester 1. Semester 1 itu ada berapa bab? Hakikat ilmu kimia, hakikat ilmu kimia, bab pertama ya. Yang kedua struktur atom. Yang ketiga sistem periode unsur SPU. Yang keempat ikatan kimia. Nah, jadi kalau misalnya Anda kelas 10 semester 1, maka Anda sudah bisa menguasai ini 12 atau sampai 15 kali pertemuan. Tidak perlu lagi Anda menunggu sampai 6 bulan. Itu sudah termasuk latihan soalnya dia materi, ulang harian tiap bab dengan ulangan semester ya. Itu sudah
sudah bisa berdasarkan pengalaman. Dan eh, kemudian ya, kemudian sekali lagi kemudian bagaimanakah misalnya kalau misalnya Anda gagal di ulang harian? Kan nanti setelah misalnya tuh setelah materi latihan soal pasti Anda saya uji dulu pakai ulang harian. Anggaplah Anda gagal. Maka harus diulang sampai bisa ya. Ada saya punya standar itu sampai bisa. Begitupun juga dengan semester. Jadi kalau gagal harus diulang lagi dulu sampai bisa. Makanya saya jaga-jaga kalau bukan sampai 12 kali pertemuan itu bisa paling lambatnya itu pengalaman saya 15 kali pertemuan. Jadi bukan berarti setelah ulang harian begitu saja kita lanjut saja. Ada evaluasi, ada evaluasi di mana letak kesalahannya ya. Kita evaluasi terus. Nah, kemudiannya lagi anggaplah setelah 12 pertemuan, setelah 12 kali pertemuan misalnya selesai eh, kan ini 1 bulan ya, 1 bulan. Berarti ada sisa 5 bulan, 5 bulan yang waktu itu untuk menghabiskan semester ya. Jadi ingat, satu semester itu 6 bulan. Satu semester 6 bulan. Anggaplah kita ikut program khusus program cepat jago kimia ala PME 1 bulan. Ya. Itu artinya masih ada 5 bulan, masih ada 5 bulan pelajaran di sekolah. Sedangkan Anda sudah menguasai 1 semester. Setelah ini apa yang harus Anda lakukan? Maka yang harus Anda lakukan adalah setiap 2 pekan sekali ya, Anda harus ulangan semester atau latihan ya, latihan lah ya. Kita latihan ulangan semester sebagaimana kita sudah kemarin latihan semester di 12 kali pertemuan. Nah, setelah itu setiap 2 pekannya sampai semester di sekolah itu kita latih Anda terus ulang-ulang selama setiap 2 pekan sekali lah ya. Kalau lagi sibuk 3 pekan enggak apa-apa. 3 pekan sekali Anda harus latihan semester. Ketemu dengan saya ya, ketemu dengan Pak MS. Karena ingat, sebagaimana iman itu kadang naik, kadang turun ya. Kadang turun. Ini dalam hal agama ya, dalam hal keyakinan. Iman ini kadang naik, kadang turun. Naik ketika rajin ibadah. Turun ketika malas ibadah. Nah, sama halnya pengetahuan. Pengetahuan juga kadang naik, kadang juga turun ya. Kadang naik imannya, iman pengetahuan ya. Iman pengetahuan kadang naik, kadang juga turun. Nah, iman pengetahuan naik kalau rajin belajar atau rajin latihan. Ibadah iman pengetahuan turun kalau dia malas latihan. Makanya setelah kita belajar 12 kali pertemuan ini selama 1 bulan, maka setiap 3 pekan sekali Anda harus latihan semester. Kita berhadapan lagi untuk mengingatkan lagi kembali pelajaran. Jangan sampai Anda ketika tidak pernah lagi latihan, itu pasti rugi besar. Biasanya Anda pasti lupa ya. Anda pasti lupa materi-materi sebelumnya. Jadi ketika nanti ujian semester sekolah pasti Anda sangat percuma. Makanya diperlukan itu. Sama sebagaimana Anda kalau Anda di perguruan karate itu kan latihan tiap minggu ya.
latihan tiap minggu. Ketika Anda latihan musik itu kan per pekan, ya. Latihan tenis meja itu juga per pekan, ya. Bukan berarti Anda ketika Anda misalnya tenis meja, ketika Anda ingin lomba tenis meja, bukan berarti Anda latihan ketika sudah dekat lombanya. Pasti selama jauh-jauh sebelumnya pasti Anda sudah latihan setiap pekan bersama guru-gurunya, ya, bersama pelatih-pelatihnya. Ini sama juga ini. Ketika sudah dikasih materi, sudah dikasih tes, harus Anda sering latihan-latihan lagi. Kita berhadapan dengan gurunya lagi, dengan Pak Emes lagi kembali. Paling bagus setiap pekan 1 kali, itu mantap sekali. Tapi kalau Anda sibuk, 3 pekan sekali sudah lumayan, ya. Supaya kenapa? Supaya pengetahuan Anda naik terus, naik imannya, iman pengetahuan Anda naik. Nah, jadi iman keyakinan hampir sama dengan iman pengetahuan. Naik ketika kita rajin latihan atau rajin ibadah, turun ketika kita malas ibadah atau malas latihan, ya. Jadi begitu program Pak MS, masalah waktunya, ya. Nah, sekarang bagaimana kelasnya? Kelasnya itu hanya maksimal 3 orang saja, ya. Ini sudah banyak sekali. Kenapa 3 orang? Karena ini program khusus. Tidak boleh terlalu banyak. 3 orang ini sebenarnya sudah banyak. Paling bagus itu sebenarnya sendiri 1 orang. Atau paling tidak 2 orang lah setiap kelasnya. Karena supaya Pak MS fokus ke Anda. Beda di kelas banyak sekali siswa, ya. Jadi tidak terlalu fokus. Di mana yang aktif di situ Pak MS yang fokusnya. Kadang kalau yang tidak aktif biasanya agak sulit, ya. Anda biasa malu-malu mungkin atau apa, malu bertanya atau bagaimana. Ketika Anda sendiri 1 orang atau paling tidak 2 orang sama teman, itu sudah lumayan. Ini maksimal sekali 3 orang, ya. Jadi kelas ini untuk 3 orang saja. Nah, jadi saya buat video ini karena sudah ada kelas beberapa yang sudah selesai, sudah kosong. Jadi dia tinggal latihan saja. Ada sekitar 1-2 kelas, 1-2 kelas lagi karena sudah selesai KSN tahun 2021, ya. Jadi saya buka lagi kembali. Kebetulan pada kesempatan ini saya buat videonya, ya. Saya buat videonya supaya saya 1 kali penjelasan, ya. Jadi begitulah program dari Pak MS. Jadi sekali lagi, program ini hanya khusus yang memang minat kimia, ya. Minat kimia. Kalau minat kimia berarti dia mau jago kimia atau yang mau jago kimia, ya. Nah, kenapa mau jago kimia? Karena ada tujuannya. Bisa saja cita-citanya berhubungan dengan kimia. Nah, apakah bisa persiapan untuk KSN? Bisa-bisa saja. Yang penting Anda siap bersaing. Siap bersaing. Kalau di sekolah saya itu sudah ada beberapa yang belajar, jadi Anda harus bersaing sama dia yang sudah mulai dari awal. Kalau Anda di sekolah lain itu pasti Anda bersaing juga di sekolahnya. Jadi ya, jadi bisalah banyaklah manfaatnya ketika Anda program cepat jago kimia. Ya penting Anda harus minat, ya. Ini dulu minat dulu. Ada kemauan. Kenapa mau? Karena ada misalnya mau cita-citanya berhubungan dengan kimia atau persiapan SB, ya. Jadi walaupun Anda masih kelas 10, tidak apa-apa, siapkan memang diri kita untuk SB, ya. Kalau mau nanti untuk mendaftar kampus atau supaya lebih semangat bisa untuk persiapan KSN, tidak masalah. Itu lebih bagus supaya banyak motivasinya untuk jago kimia, ya. Jadi sekali lagi ini untuk bagi yang minat dengan kimia. Oke, mungkin hanya ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan ditanyakan di komen atau hubungi saya Pak Guru atau Pak MS. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, ini nomornya, ya. Atau mungkin sudah ada yang simpan, ya. Silakan dihubungi saja untuk lebih lanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam dahsyat luar biasa.